bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkam dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema Natal kita pada malam hari ini diambil atau dikutip dari ayatnya yang ke-14, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tadi kita sudah membaca seluruh perikop bagian firman Tuhan ini, bicara tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara keluar dari makhluk surgawi. Kalimat ini diucapkan, disampaikan, di situ dicatat oleh siapa? Bala tentara surga. Jadi di dalam ayat yang ke-14 ini pujian ini disampaikan kepada Allah oleh para penghuni surga, oleh para bala tentara surga. Dan kalau kita lihat konteksnya, pujian ini terjadi, pujian ini disampaikan, ini merupakan sebuah respons, sebuah tanggapan atas berita kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh seorang malaikat kepada para. Jadi ketika para gembala malam itu sedang santai menjaga domba-domba, tiba-tiba entah mimpi apa tadi malam, mereka dikunjungi oleh makhluk surga. Ya. Wajar saja Alkitab mencatat mereka menjadi sangat takut karena kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka, karena mereka melihat makhluk yang asing bagi mereka, makhluk yang pertama kali mereka lihat, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam bahasa sekarang alien. Dan yang mengagetkan lagi, salah seorang malaikat yang menampakkan diri itu berkata kepada mereka, hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan ini adalah kesukaan besar, berita yang merupakan kesukaan besar. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah ada pengalaman Bapak Ibu Saudara ketika mendengar atau yang disebut dengan berita atau kesukaan besar. Biasanya, ini mohon maaf ya, ibu-ibu ya, kaum perempuan, apalagi di era yang sudah canggih medsos, 12-12.
Apa itu? Diskon besar-besaran di Shopee, Lazada, dan sebagainya. Sini dulu, ada kesukaan besar. Hari ini 12.12 telah ada diskon besar-besaran. Berita kesukaan. Tetapi berita firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat berita kesukaan itu disampaikan oleh makhluk surgawi sendiri. Sebuah berita yang bukan sembarang berita. Itu disebut sebagai kesukaan besar, bukan untuk 1-2 orang, bukan untuk 1-2 suku tertentu, bukan untuk 1-2 golongan tertentu, tapi dikatakan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota kami. Dan setelah berita itu disampaikan, apa yang terjadi? Tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah. Kita perhatikan, kita bisa melihat di sini ada 2 kebenaran penting yang kita bisa lihat ketika bersama-sama memperhatikan isi dari pujian malaikat ini yang disampaikan dalam konteks kelahiran juru selamat. Apa saja itu? Yang pertama, itulah kelahiran Kristus. Juru selamat itu membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hari ini Kristus telah lahir, lalu malaikat merespons kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini merupakan sebuah tindakan, ini merupakan sebuah perbuatan, ini merupakan sebuah karya yang mulia yang dilakukan Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya yang terkutuk dan berdosa ini. Itu sebabnya para malaikat memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Karena di dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah melakukan satu karya yang mulia, satu tindakan yang mulia, satu perbuatan yang mulia. Apa itu? Mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa. Seharusnya Bapak Ibu Saudara kita ini jadi kayu arang di neraka. Upah dosa ialah dan kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri dari kuasa dosa. Dosa menguasai kita. Kejadian 6 ayat 5. Kecenderungan hati kita hanyalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dosa. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba ada orang yang tampar Bapak Ibu Saudara, pak, keluar darah, respons pertama Bapak Ibu Saudara, pak, keluar darah, terpujilah Tuhan, saya mengampuni kamu ya. Ataukah pak, ya, pilih liburan rumah sakit. Kira-kira respon yang pertama apa? Membalas atau mengampuni? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Itulah yang disebut dengan Alkitab. Kecenderungan kita adalah untuk melayani yang namanya kehendak dosa. Kita ini terpisah dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Dan itu sebabnya Alkitab mencatat, karena begitu besar kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena Allah sudah melakukan perbuatan mulia kepada kita yang sebenarnya kita tidak pantas untuk dikasihi. Sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi karena keberdosaan kita, tetapi kasih Allah melebihi keberdosaan kita.
Sehingga dia datang dalam mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia datang sebagai seorang bayi yang lemah, dibalut dengan kain lampin. Saya mengatakan kain lampin itu sama dengan kain lap. Setiap Natal merayakan Natal dengan pakaian-pakaian yang baru, tidak salah. Tapi mari kita lihat kepada Yesus Kristus yang lahir dengan kain lampin, terbaring di mana? Di hotel? Di mana? Di bangunan. Kerendahan hati Tuhan kita ini menunjukkan belas kasihannya kepada kita yang berdosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita belajar bahwa Natal itu bicara tentang apa? Natal bicara tentang perbuatan Allah yang mulia, perbuatan Allah yang luar biasa. Apa itu? Bukan memberi kita kekayaan, bukan memberi kita kesembuhan, bukan memberi kita kesuksesan. Ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih mulia dari itu. Apa itu? Mencari kita yang berdosa ini, mencari kita yang terhilang ini, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita pada akhirnya bisa memperoleh persekutuan kekal dengan Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kiranya ibadah Natal yang kita ikuti, momen-momen Natal di bulan Desember ini yang kita ikuti, biarlah ini membawa kita mengalami sendiri perbuatan Allah yang mulia itu. Itulah apa? Membebaskan kita dari kehidupan dalam dosa dan membawa kita kepada persekutuan bersama dengan Kristus. Biarlah pada saat kita merayakan Natal bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi dalam peribadatan Natal ini kita dibawa untuk apa? Dibawa untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, seperti yang dialami oleh para gembala. Gembala itu sudah mendengar petunjuk dari malaikat. Mereka mencari dan mereka berjumpa sendiri dengan Kristus yang telah disampaikan oleh malaikat. Nah, kiranya momen Natal ini juga membawa kita untuk mengalami secara pribadi berjumpa dengan Kristus. Kristus lahir di dalam palungan hati kita, dan itu membawa sebuah dampak perubahan yang menyeluruh di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi dikuasai dosa, kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tapi sekarang kita berada di dalam persekutuan yang melimpah dengan Bapa kita di sorga melalui pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bagian ini, kita diajak, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami perbuatan Allah yang mulia itu, Kristus sudah menyelamatkan kita, maka kita bersama dengan para bala tentara surga meninggikan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang mulia, perbuatannya yang mulia, menebus kita dari dosa-dosa kita. Maka mari jangan lagi kembali kepada kehidupan dalam dosa. Jangan. Karena Tuhan sudah mengambil kita dari sana. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada kehidupan dalam dosa? Kalau kita sudah mengalami karya perbuatan Allah yang mulia itu, maka kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita keluar dari sana, kita hidup mempermuliakan Allah, baik melalui pikiran kita, melalui kata-kata kita, melalui relasi kita, dan melalui sikap dan perilaku kita. Entah di tengah-tengah keluarga kita, entah di dalam gereja kita, maupun di tengah-tengah masyarakat. Inilah kebenaran pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kelahiran Yesus membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kebenaran yang kedua, itulah kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Dia. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera bagi siapa? Bagi manusia yang berkenan kepada Dia. Maksudnya apa? Maksudnya jelas Bapak Ibu Saudara.
Allah itu maha suci, Bapak Ibu. Dia benci yang namanya dosa. Dia tidak suka dengan yang namanya dosa. Karena kesuciannya, Allah tidak bisa tidak untuk menghukum dosa. Setiap dosa sekecil apapun harus dihukum. Bagaimana Allah yang mengasihi kita, tetapi Allah yang membenci dosa, ini bisa dilakukan? Satu-satunya jalan adalah Dia mengutus Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Untuk apa? Untuk mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Dosa itu telah mengakibatkan permusuhan antara Allah dengan kita. Dosa telah mengakibatkan kita memusuhi Allah, dan Allah juga memusuhi kita. Tetapi kabar baiknya, karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Allah mengutus Yesus Kristus untuk apa? Untuk mengakhiri permusuhan kita dengan Allah. Allah mengutus Yesus Kristus untuk apa? Untuk membawa damai sejahtera bagi kita, sehingga tadinya kita bermusuhan dengan Allah, tadinya kita seteru dengan Allah. Melalui pekerjaan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Siapa banyak di antara kita yang bangga jadi anak Allah? Ada Bapak Ibu? Amin. Ada? Amin. Pendeta lebih bangga jadi anak presiden. Saya dengar ada satu cerita, saya susah jadi orang terkenal ini, jadi anak seorang terkenal. Kenapa? Kemana-mana saya harus dikawal. Saya naik bom bongkar saja, tahu bom bongkar? Yang di taman hiburan. Saya mau main-main bom bongkar saja harus dikawal oleh patroli polisi. Saya ke pasar dikawal. Saya kemana dikawal. Ada orang yang mendekat, cepat-cepat dipisahkan. Khawatir terjadi sesuatu bagi saya. Kita mengetahui bahwa itu semua bersifat sementara. Tetapi ketika Kristus bekerja membawa pendamaian bagi kita, permusuhan dengan Allah diselesaikan, dan kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Bangga gak Bapak Ibu jadi anak Allah? Puji Tuhan. Bangga? Bangga. Coba katakan sebelah kiri kanan, saya bangga jadi anak. Bangga. Bangga, Be. Bangga bias. Gimana sih orang kaya bangga atau gimana? Bangga. Saya bangga. Kenapa? Saya anak jenderal. Saya bangga jadi anak Allah. Saya bangga jadi anak Allah, dan itu berarti hidup saya di dalam Tuhan betul-betul penuh dengan kepastian. Ada tantangan, ada persoalan, tetap ada di dalam kepastian. Amin. Inilah yang diperlukan. Peristiwa Natal bicara tentang apakah saya sudah berdamai dengan Allah. Sampai Bapak Ibu, setiap tahun kita merayakan Natal, kita belum berdamai dengan Allah. Momen Natal ini adalah sebuah momen untuk mengingatkan kita, apakah kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Melalui siapa? Melalui iman kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Allah hanya menentukan satu jalan, tidak ada jalan lain, supaya manusia bisa berdamai dengan Allah, supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Jalannya hanya satu: percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju buli. Tapi bicara tentang keselamatan, tidak banyak jalan. Bicara tentang keselamatan kekal, bicara tentang bagaimana saya bisa berdamai dengan Allah, bicara tentang bagaimana saya bisa menjadi anak-anak Allah, jalannya hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kalau banyak jalan menuju kepada surga, kalau banyak jalan untuk bisa berdamai dengan Allah, kalau banyak jalan untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah, maka Yesus tidak akan lahir. Kita tidak akan merayakan Yesus Kristus kelahirannya pada hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika kita sudah berdamai dengan Allah, damai dengan Allah itu sudah terjadi, maka terjadi
terjadi juga damai dengan suami, damai dengan istri, damai dengan orang tua, damai dengan anak-anak, damai dengan saudara seiman, damai dengan sesama kita yang lain. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang kemanapun kita pergi, kita selalu mengusahakan shalom atau damai sejahtera. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membawa shalom, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena hanya di dalam Allah saja ada shalom, dan hanya di dalam Allah, di dalam Kristus, manusia bisa menemukan shalom, damai sejahtera, sehingga relasinya dengan sesama juga dipenuhi dengan Allah. Dan sampai Bapak Ibu shalom, tapi hatinya saya lihat dia lebih baik saya paling muka saja. Dunia ini sedang mengusahakan bagaimana supaya terjadinya shalom. Dalam khotbah saya pada hari Minggu, saya mengutip satu lagu, satu lirik yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Liriknya begini: Berdamaian, 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 berdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Pernah dengar itu ya? Iya. Banyak yang cinta damai, tapi demo makin ramai. Bingung, bingung, bingung. Hanya di dalam Allah ada shalom, dan shalom itu bisa diperoleh hanya ketika kita beriman dan percaya kepada Kristus. Ketika Kristus hadir di dalam diri kita, maka segala kepahitan, segala kebencian, dendam, sakit hati tidak lagi mendapat tempat di dalam hati kita, karena sudah digantikan dengan shalom, damai sejahtera Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus Putra. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua kebenaran penting yang kita bisa lihat dari pujian yang disampaikan oleh bala tentara sorgawi ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini, momen Natal ini, pastikan kita mengalami karya Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Hari ini, momen ini, pastikan diri kita diperdamaikan dengan Allah. Pada suami istri yang tadinya pulang dari sini, Ma, shalom ya. Istri, Ma, shalom ya. Orang tua dengan anak, shalom ya. Jangan sampai suami bilang, Ma, shalom ya. Shalom apa? Gaji belum datang, shalom satu. Shalom apa? Akhir bulan ini. Tunggu awal bulan baru shalom. Ini shalomnya ditentukan dengan situasi dan kondisi. Saya ingat waktu saya studi di sekolah teologi di Batu Malang, biasa itu hari Senin sampai dengan hari Minggu menunya kita hafal semua. Menu yang istimewa itu hari Selasa dan Kamis. Sisanya menu penuh dengan pergumulan. Jadi biasanya pemimpin meja itu kalau menunya ikan teri, biasa kita juluki tusuk gigi. Menu apa hari ini? Tusuk gigi. Kenapa? Kalau makan tusuk mulut. Dan tiba-tiba kakak senior, biasanya kakak senior lebih harus didahulukan. Kalau menunya teri, kakak senior langsung penuh dengan damai. Silakan adik, duluan makan. Kakak duluan. Karena kakak senior, tidak, silakan. Kakak rela. Tapi waktu menunya daging, Bapak Ibu Saudara, waktu menunya ikan teri, biasanya nak nyanyi dulu sebelum makan. Pemimpin meja ambil lonceng, dia bunyi teng teng teng. Halo, mari kita makan. Kita akan pujian, sangat besar anugerahnya. Lalu semua nyanyi sambil memandangi menu itu. Tapi kalau sudah menunya Selasa, Kamis, daging, pemimpin meja, ya, shalom, shalom. Saya masih belum dengar kata shalom. Sekali lagi, shalom, shalom. Mau
makan aja KKM dulu. Ada sukacita? Ada. Sebelum kita makan, mari kita angkat pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Bangkit berdiri, kita menari bagi Tuhan. Mau makan saja, segala sambil lihat mana paha, mana dada bagian saya ini ya. Lalu ketika ada tingkat mau mulai, cek. Senior. Biasanya ada dapat saya. Ceker kau. Inilah kondisi manusia, damainya sikon, damainya tergantung situasi dan kondisi. Tapi damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Allah yang kita bisa peroleh di dalam satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Percaya Yesus, pasti ada damai sejahtera. Amin. Ketika kita dikuasai damai sejahtera, maka relasi kita dengan sesama juga dipenuhi dengan damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan Amin. Amin.